Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang psikologi individual menurut Alfred Adler. Perkembangan abnormal. Menurut Adler, satu faktor yang mendasari semua jenis ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri adalah minat sosial yang tidak berkembang. Selain kurangnya minat sosial, orang-orang neurotis cenderung untuk 1. Menetapkan tujuan yang terlalu tinggi, yang kedua, hidup dalam dunia sendiri, dan yang ketiga, mempunyai gaya hidup yang kaku dan dogmatis. Faktor eksternal penyebab ketidakmampuan menyesuaikan diri. Yang pertama, kelemahan fisik yang berlebih. Orang-orang dengan kelemahan fisik yang berlebihan terkadang membentuk perasaan inferior yang berlebihan karena mereka berusaha keras untuk melakukan kompensasi terhadap kelemahan mereka. Yang kedua, gaya hidup manja. Gaya hidup manja kebanyakan dijalani oleh orang-orang neurotis. Orang-orang yang manja memiliki minat sosial yang lemah, namun mempunyai hasrat yang kuat untuk terus mempertahankan hubungan yang bersifat ketergantungan, seperti hubungan yang mereka miliki sebelumnya dengan salah satu atau kedua orang tua mereka. Ketiga, gaya hidup terabaikan. Anak-anak yang merasa tidak dicintai dan tidak diinginkan akan membentuk gaya hidup yang terabaikan. Pengabaian adalah konsep relatif. Tidak ada orang yang merasa benar-benar diabaikan dan tidak diinginkan. Anak-anak yang terabaikan memiliki banyak karakteristik seperti anak-anak manja, tetapi secara umum mereka lebih mudah menaruh curiga dan memiliki kemungkinan lebih besar untuk membahayakan orang lain. Kecenderungan untuk melindungi. Adler meyakini bahwa manusia menciptakan pola perilaku untuk melindungi perasaan berlebihan akan penghargaan diri mereka terhadap rasa malu di muka umum. Membuat alasan, agresi, dan penarikan diri adalah tiga hal yang umumnya terjadi akibat kecenderungan untuk melindungi. Yang pertama, membuat alasan. Sering diekspresikan dalam bentuk pernyataan, jika saja adalah bentuk alasan yang sama seperti ya, tetapi alasan-alasan ini melindungi rasa penghargaan diri yang lemah namun dibesar-besarkan dan mengecoh orang untuk meyakini bahwa mereka lebih superior daripada yang sesungguhnya. Yang kedua, agresi. Untuk melindungi superioritas mereka yang berlebihan, yaitu melindungi penghargaan diri mereka yang rapuh. Perlindungan melalui agresi bisa berbentuk depresiasi, dakwaan, dan mendakwa diri sendiri. Yang ketiga, menarik diri. Perkembangan kepribadian dapat terhenti ketika manusia lari dari kesulitan. Adler menyebutkan kecenderungan ini sebagai menarik diri atau perlindungan dengan membuat jarak. Adler menyebutkan 4 cara pelindungan dalam menarik diri. Yang pertama, bergerak mundur. Yang kedua, berdiam diri. Yang ketiga, keraguan-raguan. Dan yang keempat, membangun penghalang. Maskulin protes. Menurut Adler, sikap terhadap wanita bisa menjadi bukti dari seseorang dengan maskulin protes yang kuat. Berlawanan dengan pandangan Freud terhadap wanita, Adler mengasumsikan bahwa wanita mereka memiliki kebutuhan fisiologis dan psikologis sama seperti pria menginginkan hal-hal yang kurang lebih sama dengan pria. Menurut Adler, 1931, anak sulung kemungkinan besar memiliki perasaan yang lebih berkuasa dan superioritas yang kuat, kecemasan yang tinggi, serta kecenderungan untuk bersikap overprotective. Anak sulung menempati posisi yang unik, atau sempat menjadi anak tunggal. Menurut Adler, anak kedua atau seperti dirinya memulai hidup dalam situasi yang lebih baik untuk membentuk kerjasama dan minat sosial yang paling menonjol dibanding anak sulung maupun anak bungsu. Kepribadian anak kedua dibentuk oleh persepsi mereka dengan sikap anak sulung terhadap mereka. Menurut Adler, anak bungsu biasanya yang paling dimanja dan memiliki resiko yang tinggi menjadi anak yang bermasalah. Mereka sering memiliki perasaan inferior yang kuat dan kurang mandiri. Mereka sering memiliki motivasi tinggi untuk melebihi kakak-kakaknya. Pandangan Adler tentang sifat-sifat positif dan negatif dari anak sulung, anak kedua, anak bungsu, dan anak tunggal. Anak sulung memiliki sifat positif, merawat dan melindungi orang lain, seorang organisator yang baik. Sedangkan sifat negatifnya memiliki kecemasan yang tinggi, memiliki perasaan yang berkuasa, tidak bisa bekerja sama. Anak kedua memiliki sifat positif, memiliki motivasi tinggi, bisa bekerja sama,
memiliki daya saing yang cukup, sedangkan sifat negatifnya daya saing tinggi, mudah berkecil hati. Anak bungsu memiliki sifat positif yang lebih ambisi, yang realistis, sedangkan sifat negatifnya memiliki sifat yang manja dan bergantung pada orang lain. Anak tunggal memiliki sifat positif, matang secara sosial, sedangkan sifat negatifnya perasaan superior yang berlebihan, harga diri yang tinggi. Adler meyakini bahwa pasien-pasien yang memiliki kecemasan yang tinggi akan sering memproyeksikan gaya hidup yang dijalaninya ke dalam ingatan akan pengalaman masa kecil mereka dengan mengungkapkan kembali peristiwa yang menyebabkan timbulnya rasa takut dan kecemasan. Mimpi. Walaupun Adler percaya bahwa ia bisa dengan mudah menginterpretasikan mimpinya, ia menyatakan bahwa kebanyakan mimpi itu bersifat menipu dan tidak mudah dipahami oleh si pemimpi. Semakin tidak konsisten tujuan seseorang dengan realitas, semakin besar kemungkinan mimpi orang tersebut digunakan untuk mengecoh diri. Mimpi membuka selubung tentang gaya hidup seseorang, tetapi mimpi mengecoh si pemimpi dengan menyajikan sesuatu pencapaian dan kekuasaan yang tidak realistis dan berlebihan. Psikoterapi. Teori Adlerian memberikan dalil bahwa psikopatologi berasal dari kurangnya keberanian, perasaan inferior yang berlebihan, dan minat sosial yang kurang berkembang. Jadi, tujuan utama dari psikoterapi Adlerian adalah untuk meningkatkan keberanian, memperkecil perasaan inferior, dan menumbuhkan minat sosial. Noe juga mengatakan bahwa anak pertama cenderung berorientasi pada pencapaian, memiliki kecemasan dan konformitas. Sedangkan anak yang lahir setelahnya cenderung lebih berani untuk mencoba dan mengambil risiko, inovatif, dan menolak status quo. Kemudian ada ingatan masa kecil dan pilihan karir. Peneliti yang terinspirasi oleh Adlerian memprediksi bahwa jenis karir yang dipilih oleh seseorang ketika dewasa sering tergambar di ingatan masa kecilnya. Minat karir para partisipan diukur dengan alat ukur berupa penilaian diri atau self-report, Questionnaire Self-Directed Search atau SDS. SDS ini mengukur minat pekerjaan yang secara independen dikategorikan ke dalam 6 tipe. Yang pertama, ada realistik, suka bekerja dengan hewan, mesin, atau peralatan, memandang diri sendiri sebagai individu yang praktis, mekanis, dan realistis. Yang kedua, ada investigatif, suka mempelajari tentang sains dan matematis, memandang diri sebagai individu yang akurat, ilmiah, dan intelektual. Yang ketiga, ada artistik, menghargai seni kreatif dan memandang diri sebagai individu yang ekspresif, orisinal, dan mandiri. Yang keempat, ada sosial, senang melakukan hal-hal yang menolong orang lain, baik dalam mengajar, konseling, memandang diri sebagai individu yang suka menolong orang. Yang kelima, ada enterprising, suka memimpin dan membujuk orang lain, memandang diri sendiri sebagai individu yang energik, ambisius, dan suka bergaul. Dan yang terakhir, ada konvensional, senang bekerja dengan angka, dokumen, dan perangkat mesin. Masa kanak-kanak awal dan permasalahan yang terkait dengan kesehatan. Lowas dan Tigeman 2003 melakukan penelitian kepuasan terhadap tubuh pada 135 anak di usia 5-8 tahun. Dan hasilnya, 59% dari mereka ingin kurus. Dan penelitian lain menemukan bahwa 35% pelaku diet yang masih muda berkembang menjadi diet yang patologis. Dengan kata lain, gangguan makan dan usahanya mencapai superioritas adalah cara yang tidak sehat untuk melakukan kompensasi terhadap inferioritas. Adler juga menjelaskan tentang perilaku yang terkait dengan kesehatan, yaitu kebiasaan minum yang berlebihan. Pada suatu penelitian, mahasiswa atau mahasiswi berusia antara 18-30 tahun memiliki resiko yang tinggi untuk menjadi peminum berat. Kritik terhadap Adler. Adler memiliki banyak penelitian yang masih sulit dibuktikan maupun disanggah. Seperti asumsi bahwa gaya hidup saat ini menentukan ingatan masa kecilnya dan bukan sebaliknya. Teori Adler adalah bentuk konsistensi diri,
di mana memiliki kekurangan dalam definisi operasional yang tepat. Istilah-istilah seperti tujuan untuk superioritas dan daya kreatif tidak didefinisikan secara operasional, dan seseorang yang akan melakukan penelitian akan menemui kesulitan untuk mendapatkan definisi yang tepat. Meskipun cara penulisan Adler yang kaku dan tidak teratur membingungkan penilaian teori dalam hal kesederhanaan, usaha yang dilakukan Adler membuat psikologi individual menjadi lebih sederhana.